Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jumpa lagi kali ini dengan Bu Husnul dengan materi energi alternatif. Namun sebelumnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, mata pelajaran hari ini yakni tentang tematik tema 6 subtema 3, yaitu energi alternatif. Apakah itu energi alternatif? Energi alternatif merupakan istilah untuk semua energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil. Jadi, jika kita tidak ada bahan bakar kehabisan, misalnya kita bisa menggunakan energi alternatif berikut ini. Apa saja keuntungan dari energi alternatif? Tentu banyak sekali untungnya. Apa saja? Yakni harga relatif lebih murah. Kemudian tidak akan cepat habis karena energi alternatif merupakan energi yang bisa diperbarui. Kemudian tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Beda dengan yang kita pakai, misalkan kita memakai kendaraan bermotor, maka asap knalpotnya mengganggu, juga mengakibatkan polusi udara atau pencemaran udara. Macam-macam energi alternatif yang sedang dikembangkan apa saja? Mari kita simak. Yang pertama yakni matahari. Kita tentu tahu bahwa matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi. Kemudian yang kedua yakni angin. Tentu ada di sekitar kita. Kita bisa merasakan keberadaan angin walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Kemudian yang ketiga yakni air terjun. Nah, air terjun bisa kita jadikan sebagai energi alternatif. Baiklah, kita ulas secara mendalam dan lebih detail. Yang pertama, matahari. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, bahwa matahari adalah sumber energi panas terbesar di dunia yang dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Listrik yang dibangkitkan dengan tenaga matahari disebut listrik tenaga surya. Namun demikian, matahari juga memiliki kelemahan, yakni memerlukan lahan yang luas dan sejumlah besar sel-sel solar jika kita ingin menggunakan energi alternatif. Berikutnya yakni angin. Angin mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk membuat PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Poin berikutnya yakni air terjun. Nah, aliran air terjun dapat ditampung menjadi energi gerak atau energi kinetik. Air terjun dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau bisa kita sebut dengan PLTA. Nah, angin sebagai sumber energi alternatif. Bagaimana prinsip kerjanya? Yakni yang pertama, angin dapat menggerakkan perahu layar. Kemudian berikutnya, untuk menerbangkan layang-layang. Nah, kalau kalian suka bermain layang-layang, pasti harus ada bantuan angin ya. Kalau tidak ada angin, mustahil layang-layang bisa naik atau terbang. Berikutnya yakni mengeringkan baju basah. Nah, itu tadi penggunaan angin sebagai energi alternatif. Berikutnya yakni cara kerja kincir angin. Mungkin kalian pernah menemui kincir angin ya. Proses kerjanya seperti berikut. Prinsip kerja kincir angin yaitu memanfaatkan energi gerak dari angin. Yang pertama,
energi gerak dari angin untuk menggerakkan baling-baling. Kemudian gerakan baling-baling memutar turbin di dalam kincir angin, sedangkan turbin terhubung dengan generator. Nah, kemudian generator mengubah energi gerak dari energi angin menjadi energi listrik. Itulah tadi cara kerja kincir angin. Berikutnya yakni air sebagai sumber energi alternatif. Nah, gitu kita tentunya tidak bisa lepas atau dipisahkan dari air karena air juga sumber penghidupan. Nah, air di sini juga sebagai sumber energi alternatif. Air dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Mengapa? Karena memiliki energi gerak. Berikutnya yakni gerakan air akan memutar turbin yang terhubung dengan generator untuk kemudian akan menghasilkan energi listrik. Sekarang kita belajar tentang menuliskan kembali isi teks. Nah, itu dalam pelajaran tematik bahasa Indonesia lebih khususnya ya, kalian tentu lebih sering menemukan teks atau bacaan yang kalian harus menemukan misalkan gagasan pokok atau ide pokok, kemudian isi dan juga kesimpulan. Nah, berikut ini menuliskan kembali isi teks. Langkah-langkah untuk dapat menulis kembali isi teks yaitu apa saja? Yang pertama, kalian harus membaca teks secara seksama. Bisa juga disebut dengan membaca intensif, yakni membaca dengan teliti supaya kita dapat menemukan inti dari isi teks yang kita baca. Berikutnya yakni menemukan gagasan pokok seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Yang ketiga, menyusun kembali gagasan pokok dengan kalimat sendiri. Jadi kalian bisa meringkas atau membuat rangkuman. Jadi intinya saja yang kalian tulis kembali. Berikutnya adalah briket. Briket termasuk sumber alternatif ya. Apa sih briket itu? Briket merupakan gumpalan yang terbuat dari bahan lunak yang dikeraskan. Nah, briket itu dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak dan LPG. Jadi misalkan kalau kalian kehabisan gas di rumah mau masak tidak bisa, bisa memanfaatkan briket sebagai sumber alternatif. Apa saja bahan yang dapat digunakan? Yakni tempurung kelapa, kemudian serbuk gergaji dan juga sampah organik. Nah, sekarang kita belajar tentang biogas. Biogas juga merupakan sumber energi alternatif. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari proses pembusukan bahan organik secara anaerobik atau tertutup dari udara. Berikutnya, biogas dapat digunakan dari bahan organik, misalnya dari kotoran ternak, sampah organik, dan juga limbah cair. Berikutnya, metana yang dihasilkan dari biogas digunakan untuk bahan bakar kendaraan, penghasil listrik, juga kendaraan. Manfaat biogas. Apa saja manfaat biogas? Yakni membuat lingkungan menjadi bersih karena memanfaatkan limbah. Kemudian sebagai pengganti bahan bakar gas untuk memasak. Dan juga sisa pembuatan biogas untuk pupuk organik padat maupun cair dan berfungsi untuk pertanian. Namun begitu, selain mempunyai keunggulan, juga biogas mempunyai kelemahan. Apa sajakah itu? Yakni biogas memerlukan banyak biaya untuk pembuatannya. Dan banyak masyarakat yang belum memahami cara membuat biogas. Serta tidak dapat dikemas dalam bentuk cair dalam tabung. Ya, itu tadi kelemahan dari biogas. Nah, itulah tadi materi sumber energi alternatif yang dapat Ibu sampaikan ya. Semoga kalian semua diberikan kefahaman tentang materi yang Ibu sampaikan kali ini. Baiklah, sebelum pelajaran Ibu akhiri, untuk penugasan mengerjakan LKS halaman 65 sampai 66 Romawi 1 dan 2. Besar harapan
dari ibu untuk kalian bahwa kalian tetap ya senantiasa belajar ya, meskipun lewat tatap muka tetapi terus ditingkatkan belajarnya. Jangan lupa di rumah, karena waktu kalian lebih banyak di rumah, jangan lupa untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua. Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.